Pagi, silakan duduk Ibu. Baik, swastiastu, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Risma, dokter yang bertugas jaga pada siang hari ini. Sebelumnya saya boleh tahu saya sedang berbicara dengan Ibu siapa? Citra, Ibu Citra, usianya berapa tahun? 20 tahun, 20 tahun. Tinggal di mana Ibu? di Singaraja. Di Singaraja. Pekerjaannya sebagai napi kalau boleh tahu? Dokter. Dokter nih. Baik Ibu Citra, nah sebelum saya melangkah lebih jauh lagi, nantinya saya akan menanyakan beberapa hal terkait kondisi Ibu saat ini. Ibu tidak perlu khawatir karena apapun yang Ibu katakan kerahasiaannya tetap terjamin ya Ibu nih. Jadi saya mohon Ibu bisa menyampaikan segala sesuatunya sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kita langsung lanjut saja. Keluhan apa ini yang membawa Ibu datang berobat kemari? Jadi bahu kanan saya ini terasa nyeri, Dok. Bahu sebelah kanan saja? Iya, di kanan saja. Nyeri ya? Nyerinya sudah dirasakan sejak beberapa hari yang lalu? Iya, sejak 5 hari yang lalu. Sejak 5 hari yang lalu. Kalau saya boleh tahu, mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana awal timbulnya rasa nyeri tersebut? Jadi saya sering angkat beban berat, Dok. Terus langsung rasa nyeri di bahu kanannya. Angkat beban berat ya? Iya. Oke, selain di bahu sebelah kanan, apakah ada keluhan lain yang Ibu rasakan Ibu? Tidak ada, Dok. Di bahu sebelah kirinya normal? Normal. Ya. Lalu untuk jika kita bisa skalakan nih, dari angka 1 sampai 10 itu rasa sakitnya berapa ya Ibu rasakan? 8, Dok. 8. Berarti ini cukup mengganggu aktivitas sehari-hari ya Ibu ya? Iya. Apakah ada kegiatan tertentu yang mungkin memperparah rasa sakit Ibu? Saat saya mengangkat beban berat, kemudian juga saat saya mengangkat tangan itu terasa nyeri, Dok. Rasa nyeri ya. Lalu untuk yang memperingan atau meminimkan rasa sakitnya apakah ada? Tidak ada. Tidak ada. Sebelumnya Ibu sudah pernah mengonsumsi obat untuk mengatasi keluhan tersebut? Tidak ada. Tidak ada ya. Keluhan ini baru pertama kali Ibu rasakan atau sudah pernah Ibu rasakan? Pertama kali. Itu rasa sakitnya hilang timbul atau Ibu rasakan sepanjang hari Ibu? Sepanjang hari ya. Untuk sekitar Ibu, keluarga, baik Ibu, Bapak, dan juga anak-anaknya, apakah memiliki keluhan yang sama? Tidak ada juga. Lalu untuk riwayat penyakit, mohon maaf, sebelumnya Ibu pernah memiliki penyakit tertentu Bu, seperti hipertensi, jantung, atau lainnya? Tidak ada. Untuk alergi sendiri, apakah Ibu memiliki alergi? Tidak ada nih. Oke. Baik Ibu Citra, berdasarkan data-data yang telah Ibu berikan tadi, di sini sepertinya saya memerlukan untuk melakukan beberapa pemeriksaan ya Ibu nih. Ini meliputi pemeriksaan artikulasi humeri atau di bagian lengan bahu Ibu, di mana nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama itu ada pemeriksaan inspeksi dengan mengamati bagaimana kondisi bahu baik sebelah kanan dan kiri Ibu. Kemudian ada pemeriksaan palpasi atau feel namanya, itu dengan melakukan penekanan di daerah bahu Ibu, baik bahu sebelah kanan atau kiri yang Ibu keluhkan saat ini. Kemudian ada pemeriksaan move atau gerakan, itu ada yang pertama range of motion, di mana saya akan mencontohkan beberapa gerakan yang saya minta nanti Ibu untuk melakukannya. Kemudian saya akan mengukur besaran sudut yang dihasilkan dari gerakan tersebut. Kemudian yang terakhir itu kita ada special test. Ada 3 nih Bu, ada impingement test namanya. Kemudian ada apprehension dan juga yang terakhir ada test jab, di mana masing-masing pemeriksaan tersebut saya lakukan untuk mengetahui kondisi bahu Ibu apakah normal ataupun ada keterbatasan gerak atau keabnormalitas lainnya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaannya? Iya. Baik, terima kasih Ibu. Maka dari itu saya mohonkan Ibu untuk menyiapkan dirinya. Jadi silakan menuju ke bed pemeriksaan sembari saya melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dengan mengamati
kondisi bahu ibu itu dari sebelah depan atau anterior. Kemudian saya mengamati dari sebelah belakang dan juga lateral, samping kanan dan kiri. Ini ibu bisa rileks saja. Saya mengamati dari bagian depan, di sini terpantau simetris nih Bu, kanan dan kiri. Kemudian dari arah kanan, baik. Kemudian dari arah kiri, oke baik. Kemudian dari belakang atau posterior. Oke, baik, cukup. Nah, dari pemeriksaan inspeksi yang telah saya lakukan ini, saya tidak melihat adanya swelling atau pembengkakan, tidak ada bruise, tidak ada scar tisu, tidak ada bekas luka dan juga bekas jaritan ya Bu. Yang terpenting di sini saya tidak melihat ada perubahan warna seperti warna kemerahan, kemudian tidak ada perubahan bentuk, baik itu pembesaran otot ataupun pengecilan otot ya Bu ya. Bahu kanan dan kirinya juga terpantau simetris. Baik, untuk yang kedua kita akan melakukan pemeriksaan feel atau palpasi Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan dengan melakukan penekanan di bagian bahu sebelah kanan dan juga kiri Bu ya. Kita mulai dari pemeriksaan bahu sebelah kanan, yakni dengan di penekanan bagian lateral claviculanya. Permisi Bu. Apakah ada merasakan nyeri? Nyeri dong. Nyeri. Kemudian di bagian acromion-nya semestinya apakah Nyeri, ada dok. merasakan nyeri? Baik. Kemudian di caput femorinya Nyeri dong. nyeri. Oke, di bahu sebelahnya sama seperti tadi, lateral clavicular apakah ada nyeri Bu? Tidak. Tidak ada. Acromion-nya apakah ada rasa nyeri? Tidak. Tidak ada. Kemudian bagian caput femorinya Tidak. tidak ada juga. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan CRT dengan memeriksa pengisian kapiler ibu. Boleh dipinjam jarinya, permisi. Oke, di sini normal ya Bu ya, karena pengisian kapilernya itu kembali dalam kurun waktu kurang dari 2 detik. Nah, selanjutnya saya izin bertanya, apakah di bagian lengan, baik lengan atas dan bawah, sebelah kanan dan kiri, apakah Ibu pernah merasakan kebas atau kesemutan Ibu? Tidak. Tidak ada. Oke, berarti sensornya masih normal ya. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Baik Ibu, tentunya saya akan melakukan pemeriksaan atau pergerakan, pertama dari pemeriksaan kemudian saya dibantu oleh alat dunia. Jadi saya melakukan Ibu untuk dalam posisi berdiri sempurna. Terlebih dahulu silakan. Nah, untuk yang pertama saya Ibu melakukan gerakan Ibu itu ada gerakan fleksi dengan cara mengangkat tangan Ibu seperti ini. Bisa Ibu melakukan? Oke, cukup. Nah, nanti setelah saya sudah memberikan arahan cara melakukan gerakan tersebut, kemudian ada gerakan ekstensi untuk menggunakan seperti ini. Oke. Baik Ibu, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan fleksi dan ekstensi tadi dari sebelah samping Ibu. Mungkin Ibu bisa melakukan pergerakan fleksi dengan mengangkat tangan ke atas seperti ini. Sebentar, nanti Ibu bisa melakukan pergerakan semaksimal Ibu bisa. Oke. Baik, silakan Bu, bisa dilakukan gerakan fleksinya. Oke, cukup. Turunkan. Nah, di sini terpantau sudutnya itu sebesar 145 derajat ya Bu. Masih hanya sebatas itu yang maksimal Bu bisa gerakan. Kemudian gerakan berikutnya ekstensi dengan melakukan pergerakan ke belakang seperti ini Bu. Bisa? Oke, cukup. Itu melakukan gerakan semaksimal Ibu bisa ya. Silakan Ibu melakukan ekstensi. Oke, baik, cukup. Sini juga menunjukkan 45 derajat itu semaksimal Ibu bisa ya. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya, ada gerakan abduksi Bu dengan menggunakan menjauhi sumbu tubuh seperti ini. Dan juga ada gerakan abduksi yang mendekati sumbu tubuh seperti ini ya. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan ini dari arah depan. Yang pertama mungkin Ibu bisa melakukan gerakan abduksi terlebih dahulu ke arah luar semaksimal yang Ibu bisa. Silakan. Oke, cukup, bisa diturunkan Ibu. Nah, di sini terpantau sudutnya adalah 135 derajat. Kemudian gerakan berikutnya abduksi yang mendekati sumbu tubuh. Baik, silakan Ibu. Oke, segini ya, hanya 30 derajat yang bisa Ibu gerakan. Lanjut ke gerakan yang terakhir, ada eksternal menuju internal rotasi. Mungkin keadaan lengan Ibu bisa seperti ini. Untuk gerakan eksternal adalah keluar seperti ini Bu. Baik, dan internal adalah ke dalam. Untuk yang eksternalnya kita mulai dulu. Silakan gerakan keluar Ibu. Oke, cukup. Di sini terpantau 30 derajat. Kemudian yang internal. Oke, cukup Ibu. Baik,
Nah, untuk pemeriksaan hand motion ini sudah selesai saya lakukan ya. Kita lanjut ke pemeriksaan move berikutnya. Ibu, untuk pemeriksaan berikutnya itu ada pemeriksaan tes khusus ya Bu ya. Untuk tiga gerakan. Yang pertama adalah impingement test. Dan Ibu bisa mengondisikan tangannya untuk ke arah depan seperti ini, pronasi, kemudian internal rotasi seperti ini Bu, ke dalam. Baik, setelah saya angkat, apabila ada nyari bisa disampaikan, oke, bisa dibawa ke atas. Oke, ada rasa nyari, bisa turunkan kembali. Kemudian gerakan kedua adalah prehension test. Ibu bisa mengondisikan tangan Ibu dengan gerakan abduksi atau menjadi subuh seperti ini. Kemudian dibawa ke atas. Baik, saya akan melakukan penarikan Ibu ya. Jika ada rasa nyeri bisa Ibu sampaikan nih. Oke, ada rasa nyeri juga. Nah, untuk pemeriksaan yang terakhir adalah test jerk. Yaitu Ibu bisa menggerakkan tangan Ibu ke posisi supinasi seperti ini, bawa ke arah dalam. Baik, di sini saya akan melakukan penekanan juga sama seperti tadi. Apabila ada rasa nyeri bisa disampaikan ya Bu ya. Baik, silakan Bu. Oke, ada rasa nyeri cukup. Nah, untuk pemeriksaan range of motion sudah selesai kita lakukan. Begitu juga dengan pemeriksaan lainnya sudah. Selanjutnya saya akan membacakan hasilnya di meja anamnesis kembali ya Bu ya. Ibu bisa mempersiapkan diri seperti semula dan menuju ke meja anamnesis. Silakan Ibu sembari saya melakukan asesmen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu ya atas kerjasamanya karena Ibu telah bersedia untuk melakukan pemeriksaan. Di sini saya akan membacakan hasil pemeriksaannya. Di awal yang pertama dimulai dari pemeriksaan inspeksi dengan mengamati kondisi bahu Ibu itu kanan dan kirinya masih simetris ya Ibu ya. Saya tidak melihat adanya perubahan warna, kemerahan. Saya juga tidak melihat adanya perubahan bentuk seperti pembengkakan ataupun pengecilan otot. Kemudian di pemeriksaan kedua, yakni pemeriksaan feel atau palpasi, saya juga tidak merasakan adanya pembengkakan. Kemudian saya tidak merasakan adanya perubahan temperatur ya Bu. Baik itu lebih hangat dari sekitarnya, itu tidak ada. Kemudian di bagian palpasi di sebelah lateral clavicular, acromion dan juga jabut humerinya, memang Ibu merasakan adanya nyeri tekan ya Bu ya. Itu didapatkan nyeri tekan lokal. Nah, untuk pengisian kapilernya itu masih normal dan juga untuk sensorinya Ibu juga masih normal. Kemudian untuk pemeriksaan move atau penggerakannya dimulai dari gerakan fleksi. Di bahu sebelah kanan Ibu itu ada keterbatasan gerak nih, di mana orang normalnya itu bisa menggerakkan bahunya hingga 180 derajat, namun Ibu hanya bisa menggerakkan hingga 135 derajat saja. Kemudian untuk ekstensi itu juga ada keterbatasan gerak, Ibu hanya bisa mencapai 30 derajat tadi. Kemudian untuk gerakan abduksi itu juga ada keterbatasan gerak hanya sampai 145 derajat, di mana normalnya hingga 180 derajat. Dan gerakan aduksi Ibu hanya bisa mencapai ke 30 derajat tadi, di mana normalnya itu ada 45 derajat nih Bu ya. Kemudian yang terakhir ada gerakan internal dan eksternal rotasi, itu masing-masing juga ada keterbatasan geraknya Bu ya. Di mana yang internal rotasi Ibu hanya bisa mencapai 45 derajat, normalnya adalah 90 derajat. Kemudian untuk eksternal rotasinya Ibu hanya bisa mencapai 30 derajat, di mana normalnya adalah 45 derajat. Nah, untuk pemeriksaan tes khususnya, yang pertama ada tes impingement test. Itu Ibu ada merasakan nyeri juga di bagian pemeriksaan tersebut. Di pemeriksaan apprehension test juga Ibu merasakan nyeri. Kemudian di bagian test jerk juga Ibu merasakan nyeri di bahu sebelah kanannya. Nah, itu menandakan adanya abnormalitas Ibu di bahu sebelah kanan Ibu. Nah, dari pemeriksaan yang telah saya lakukan tadi emang ditemukan adanya keterbatasan gerak dan juga abnormalitas di daerah bahu sebelah kanan Ibu. Itu yang menyebabkan Ibu merasakan nyeri Ibu dan juga gangguan di melakukan beberapa gerakan di aktivitas Ibu kesehariannya. Nah, saya hanya bisa memberikan saran kepada Ibu di mana Ibu mungkin bisa mengistirahatkan
Bapak Ibu terlebih dahulu. Jangan melakukan aktivitas yang terlalu berat terlebih dahulu ya Bu ya, agar keadaan Bapak Ibu bisa cepat pulih. Nah, untuk rasa nyeri dan juga keluhan yang telah Ibu sampaikan, saya akan memberikan obat anti nyeri untuk mengatasi keluhan tersebut. Semoga nanti apabila Ibu bisa mengonsumsinya secara rutin, keluhan yang Ibu sampaikan itu bisa mengarah ke prognosis yang lebih baik, yakni Dubia et sanam atau kesembuhan ya Ibu ya. Dan juga nanti Ibu bisa beraktivitas seperti semula lagi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan kembali? Tidak, Dok. Tidak ada. Baik Ibu, mungkin nanti Ibu bisa langsung tebus obatnya dan lekas sembuh ya Bu ya. Apabila tidak ada perkembangan, bisa datang kembali untuk memeriksakan diri. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.